Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Milano Wibowo dengan NPM 2115061-052. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Object Oriented Analysis Design atau OOAD dalam jurnal perancangan sistem informasi social learning untuk mendukung pembangunan Kota Tangerang dalam meningkatkan smart city berbasis Android. Nah, kita langsung saja ke pendahuluannya, yaitu Kota Tangerang merupakan kota yang maju dan juga berkembang. Perkembangan pembangunan kesehatan, pendidikan, khususnya dalam penyampaian sebuah informasi dalam memberikan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang bersih dan juga keterbukaan soal informasi. Nah, konsep dari Smart City ini udah diterapin oleh pemerintah Kota Tangerang itu dari tahun 2016. Konsep ini itu memberikan sebuah pelayanan untuk masyarakat agar menjadi lebih cepat pelayanannya. Selain lebih cepat, bisa juga menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, sudah terdapat beberapa inovasi yang telah dikembangkan dan juga telah berhasil menjadikan Tangerang itu terpilih jadi 25 kota dalam gerakan Smart City Indonesia oleh Kemenkominfo. Nah, dikarenakan telah berhasil membuat 167 aplikasi hingga saat ini, perkembangan inovasi ini terus dikembangkan. Diantaranya itu untuk mewujudkan Smart City, tak lepas akan sebuah penghubung atau pendekatan sebuah Smart People. Smart People ini merupakan sebuah penggerak utama dalam menciptakan sebuah kota Tangerang yang cerdas dalam menciptakan penyampaian sebuah informasi atau sebuah penyuluhan di lapangan. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke penelitian yang terkait. Nah, penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Smart City ini udah ada, diantaranya itu penelitian oleh Anissa yang sudah dipublikasi dengan judul yaitu Usulan Perencanaan Smart City, Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Dan juga ada satu lagi itu yang penelitian Anissa tadi itu membahas tentang pentingnya sebuah layanan terhadap smart government untuk memajukan pelayanan publik dalam pembangunan sistem ini menggunakan framework TOGAF dan juga COVID-5 Capability Model. Tujuannya adalah untuk membuat konsep smart governance dalam memajukan visi dan juga misi untuk menuju perkembangan jangka panjangnya. Lalu ini ada peneliti kedua, yaitu oleh Nazirin Ansari Nur, yang penelitiannya itu sudah diseminarkan nasional dengan judul Pengembangan Model Sistem Informasi Smart City. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke metode perancangan sistem. Jadi metode yang digunakan dalam merancang dan membangun aplikasi ini dengan menggunakan metode OOAD atau Object Oriented Analysis Design. Nah, OOAD sendiri ini merupakan model pengembangan untuk merancang sebuah sistem mengimplementasikan objek. Tahap ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu ada OOA yaitu Object Oriented Analysis dan juga terdapat OOD yaitu Object Oriented Design. Nah, untuk yang OOA sendiri itu merupakan metode analisis yang memeriksa requirement yang dilihat berdasarkan sudut pandang identifikasi kelas dan objek. Pada tahap ini juga dilakukan beberapa aktor ataupun rekan yang sudah memahami alur dari suatu program yang akan dibuat. Nah, langkah dari Object Oriented Analysis ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menganalisis masalah. Data yang akan digunakan untuk merancang dan membangun sebuah sistem yang nantinya menjadikan sebuah kebutuhan sistem. Nah, setelah semua data-data ini terkumpul, penulis ini melakukan analisa untuk merumuskan permasalahan apa yang terjadi. Setelah itu, penulis itu menganalisa dan juga menggambarkan aliran sistem yang lama dari data yang telah didapat sebelumnya. Nah, berdasarkan data ini, analisa dari aliran sistem lama ini, penulis kemudian menganalisa dan juga menggambarkan aliran sistem baru yang nantinya dapat memecahkan jadi beberapa masalah-masalah kecil lainnya.
Nah, yang kedua ini menjelaskan proses yang terjadi di dalam sistemnya. Nah, fungsi dan juga kegunaan sebuah sistem yang akan dirancang harus memiliki referensi dari data-data yang diperlukan. Nah, pada penelitian ini semua data-data yang diperlukan untuk membuat sistem digambarkan dalam bentuk sebuah rancangan analisis. Adapun rancangan analisis yang digunakan pada jurnal atau penelitian kali ini adalah dengan menggunakan use case diagram, class diagram, dan juga ada sequence diagram. Nah, setelah menentukan beberapa rancangan analisisnya, selanjutnya yaitu mengidentifikasi objek. Nah, objek di sini merupakan sebuah bentuk atau benda konseptual yang terdapat di lingkungan kita. Pada penelitian yang menjadi objek adalah beberapa informasi yang dikemas menjadi pembelajaran sosial e-learning. Nah, setelah itu yang keempat itu ada menentukan atribut. Atribut disebut juga dengan kelas yang merupakan himpunan objek yang memiliki bentuk dan juga tipe yang sama. Nah, lalu yang kelima itu mendefinisikan operasi. Maksudnya itu menjelaskan operasi yang memungkinkan kita bisa untuk diimplementasikan dan tidak diimplementasikan. Nah, pada penelitian ini yang dapat diimplementasikan meliputi pencarian informasi dan juga pembelajaran e-learning. Setelah itu adapun juga bisa mengetes kemampuan pengetahuan dan sistem konsultasinya. Nah, yang kedua ini, yang B ini merupakan OOD, yaitu Object Oriented Design, yang dimana ini merupakan metode dalam memberikan arsitektur dari sebuah software yang akan dibuat berdasarkan subsistem dan juga pengimplementasian objek sistem. Nah, pemodelan berorientasi objek ini biasanya dituangkan dalam dokumentasi perangkat lunak dengan menggunakan permodelan berorientasi objek. Di antaranya itu ada UML, yaitu Unified Modeling Language, dan juga ada Object Oriented Design. Nah, yang pertama ini desain subsystem memberikan representasi sebuah sistem yang akan dibuat. Nah, dari desain objek dan juga kelas ini dimana terdapat sebuah hierarki kelas kepada sistem yang nantinya akan dirancang. Adapun desain pesan dalam penelitian ini meliputi rancangan halaman home dan juga beberapa halaman lainnya. Nah, dasar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang merupakan acuan peneliti dari identifikasi masalah sampai kepada kesimpulan didapatkan semua tertuang dalam kerangka pemikiran seperti yang dapat dilihat di gambar satu ini. Ini merupakan kerangka pemikiran. Jadi di sini terdapat sebuah rumusan masalah yang berisikan bagaimana memberikan dan juga membangun sebuah informasi edukasi sosial e-learning kepada masyarakat dalam sebuah penyajian sistem aplikasi. Setelah kita menyelesaikan rumusan masalah ini, lanjut ke model pendekatan. Jadi di model pendekatan ini menggunakan model Object Oriented Analysis Design. Nah, sistem ini akan lebih menekankan pada objek dibandingkan dengan data ataupun sebuah proses. Nah, dari model pendekatan ini terbagi menjadi 3, yaitu terdapat alternatif model, terdapat OOA, dan juga terdapat OOD. Yang pertama kita akan membahas tentang alternatif model sendiri, yaitu terdapat beberapa model yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu menggunakan model SDLC, lalu ada spiral, RAD, yaitu Rapid Application Development, dan yang terakhir itu ada model Extreme Programming, yang dimana model Extreme Programming itu kita bisa mengubah semua kerangka pada aplikasinya itu secara keseluruhan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya itu ada OOA, yaitu Object Oriented Analysis, metode analis yang memeriksa requirement atau syarat dan keperluan yang harus dipenuhi oleh sistem dari sudut pandang kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan. OOA ini mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannya atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Nah, yang selanjutnya ini ada OOD, yaitu Object Oriented Design, yang merupakan metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem.
Dan yang terakhir, hasil dari OOA dan juga OOD ini memberikan hasil, yaitu membuat sistem informasi social learning Kota Tangerang dalam meningkatkan smart city berbasis Android. Nah, selanjutnya itu ada metode pengujian sistem. Dalam melakukan pengujiannya ini, peneliti itu melakukan metode pengujian black box dan metode white box. Selanjutnya untuk pengujian mencari nilai presentasi dari aplikasi menggunakan metode kuesioner atau sebuah kuis yang akan diberikan kepada warga Tangerang yang diambil berdasarkan sampel. Jadi tidak semua warga Kota Tangerang ini mendapatkan sebuah kuesioner yang diambil. Jadi kita menggunakan beberapa sampel saja. Nah, yang selanjutnya ini merupakan analisa dan juga perancangan sistem. Yang pertama ada analisa kebutuhan sistem, yang merupakan langkah pengamatan yang dilihat berdasarkan kebutuhan sistem. Nah, pada bagian ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Adapun analisa kebutuhan fungsionalitas ini yaitu melihat fungsi-fungsi utama yang harus dapat dijalankan oleh sebuah aplikasi sistem informasi social learning ini. Nah, sistem ini harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Seperti yang pertama itu ada analisa kebutuhan fungsionalitas oleh user, yaitu sebuah sistem ini harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi berbasis Android. Nah, yang selanjutnya ini sistem dapat memberikan penjelasan seputar sosial yang berkembang di Kota Tangerang dalam meningkatkan smart city. Jadi ada beberapa informasi yang diberikan oleh warga untuk meningkatkan Kota Tangerang menjadi smart city. Nah, yang ketiga ini sistem dapat memberikan interaksi pengetahuan dalam media untuk mencari informasi. Nah, selanjutnya ini ada analisa kebutuhan non-fungsional, yaitu merupakan fungsi-fungsi pendukung yang diperlukan agar sistem yang dibangun itu dapat beroperasi dengan baik. Adapun kebutuhannya yang terdiri dari beberapa macam kebutuhan, yaitu ada implementasi perangkat keras, yaitu untuk membangun sistem aplikasi social e-learning berbasis Android dapat dilihat sebagai berikut. Ini merupakan tabel perangkat kerasnya. Nah, di sini itu jadi warga Tangerang bisa menggunakan smartphone, lalu bisa menggunakan CPU minimumnya yaitu Qualcomm MSM 8625 dual core 1 GHz ARMY V7. Setelah itu untuk kapasitas RAM-nya itu minimal 512 MB. Lalu ada memori internal yang minimumnya itu 1 GB. Setelah itu untuk resolusinya sendiri itu 480 dikali 854 pixel. Lalu yang terakhir itu harus bisa menggunakan touchscreen. Nah, yang selanjutnya itu untuk pengimplementasian perangkat lunak. Nah, implementasi perangkat lunak ini digunakan untuk membangun sistem aplikasi social learning berbasis Android dapat dilihat sebagai berikut. Nah, jadi ini beberapa software requirement terkait pengembangan dan juga penelitian aplikasi ini, yaitu sistem operasinya itu minimal Android 4.3 atau Jelly Bean, yaitu dan juga memiliki RAM sebesar 2 GB. Lalu ada internal storage yaitu 8 GB, memiliki ruang 50 MB. Lalu ada CPU-nya ini menggunakan octa-core 1,6 GHz Cortex A53. Lalu menggunakan GPU Mali T830 MP2. Setelah itu menggunakan B4A Bridge. Nah, yang selanjutnya ini terdapat sistem requirement. Nah, sistem requirement ini digunakan untuk membangun sistem aplikasi social learning berbasis Android yang diperlukan. Di antaranya terdapat pada gambar tabel 2 ini. Yang dimana untuk operating sistemnya sendiri itu harus menggunakan minimal itu Windows 7, 8, dan juga 10. Setelah itu GPU yang digunakan itu graphic card dengan DX9 ataupun DX11. Nah, untuk minimal RAM-nya sendiri itu RAM harus 4 GB dan tidak boleh kurang untuk memaksimalkan performa dari aplikasi ini. Setelah itu ada platform tambahan untuk mengembangkan aplikasi ini, yaitu ada platform Windows 10 atau Linux Ubuntu. Setelah itu ada Android Studio dan ada SDK dan Vuforia.
Setelah itu aplikasi pendukung lainnya itu ada di yang D ini, yaitu Unity 32 ataupun 64 bit. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Nah, use case diagram ini menjelaskan hubungan user interface dengan sistem yang akan dibangun. Dapat dilihat berdasarkan diagram use case di bawah ini yang dapat dilihat pada gambar 2. Nah, jadi pada gambar 2 ini merupakan use case model sistem. Jadi masyarakat ini dapat membuka UI, pertama-tama melakukan login. Setelah melakukan login, masyarakat juga dapat membuka UI pemahaman, yang dimana uji pemahamannya ini menampilkan di dalamnya itu include menampilkan bidang pembelajaran dan juga mengerjakan soal untuk mengetes seberapa paham masyarakat menggunakan aplikasi ini. Setelah itu masyarakat bisa melihat nilai uji pemahaman jika sudah materi pembelajaran yang di dalamnya itu menampilkan bidang materi pembelajaran. Lalu itu yang selanjutnya itu ada masyarakat dapat melihat berita. Nah, sedangkan untuk adminnya sendiri ini, admin dapat melakukan untuk mengelola user, lalu melakukan login, membuat latihan soal. Setelah itu ada memanajemen nilai, jadi admin yang memasukkan nilai. Setelah itu ada manajemen materi dan juga terdapat manajemen berita. Nah, yang selanjutnya ini terdapat kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur objek dari sistem. Nah, berdasarkan rancangan database yang dapat dilihat pada gambar 3 ini. Nah, di sini terdapat beberapa kelas, di antaranya itu ada soal pilihan, nilai pilihan ganda, lalu ada jawaban, ada nilai esai, ada masyarakat, lalu ada file materinya, setelah itu ada soal esai, ada admin, lalu ada berita, ada topik, dan juga ada pengajarnya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat sequence diagram. Implementasi merupakan tahap terakhir di mana sistem siap untuk dioperasikan keadaan sebenarnya. Nah, dapat dilihat sebagai berikut. Ini merupakan sequence diagram login admin. Operasi untuk sistem login, aplikasi yang dilakukan admin yang dapat dilihat pada gambar 4. Berikut ini merupakan gambar 4 sequence diagram, yaitu login admin. Nah, jadi pertama-tama di sini terdapat aktor, yaitu adminnya, yang akan menampilkan halaman login admin. Setelah itu admin menginputkan username dan juga passwordnya. Setelah itu mengklik button login. Nah, jika sudah mengklik button login, maka terdapat proses validasi admin, apakah input username dan juga passwordnya benar atau salah. Setelah itu masuk ke proses login. Nah, dari proses login ini terdapat, jika sudah berhasil maka akan get admin. Lalu admin ini akan menampilkan halaman berhasil. Nah, jika sudah maka akan tampil ke halaman admin itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram manajemen pengajar. Operasi untuk manajemen pengajar yang dilakukan admin setelah memasuki halaman admin pada aplikasi social learning yang dapat dilihat pada gambar 5. Ini merupakan gambar 5. Yang pertama-tama itu ada admin, yaitu menampilkan halaman admin ini, lalu klik menu manajemen pengajar, lalu terdapat halaman manajemen pengajar yang akan menampilkan. Setelah itu klik button tambah data pada halaman manajemen pengajar. Setelah itu akan menampilkan halaman tambah data pengajar. Setelah itu admin akan menginputkan data pengajar dan juga ngeklik button simpan. Jika sudah maka akan dilanjutkan ke proses. Setelah diproses akan simpan pengajar untuk pengajar. Jadi pengajar ini telah terdaftar pada halaman pengajar. Dan begitu juga sisanya, yaitu ada sequence diagram manajemen pengajar, lalu ada registrasi masyarakat, ada sequence diagram tentang login pengajar, lalu ada sequence diagram manajemen materi e-learningnya. Nah, langsung saja setelah itu tanpa berlama-lama lagi kita pindah ke poin nomor 5, yaitu hasil dan juga pembahasan.
Nah, dari perancangan yang sudah dilakukan dari implementasi model yang diterapkan ke dalam model sistem ini, aplikasi yang dihasilkan dapat diikat sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama ini terdapat login admin, yaitu sebuah tampilan halaman untuk memasuki beranda administrator dan dapat dilihat pada gambar 10 ini. Ini merupakan tampilan awal untuk login. Dan ini untuk login admin. Nah, jika sukses login, sebuah tampilan lanjutan dari login admin bila username dan juga passwordnya benar itu akan menampilkan halaman selamat datang admin yang dapat dilihat pada gambar 11 pada kali ini. Nah, jika sudah, sebuah tampilan dashboard administrator yang dapat dilihat pada gambar 12 ini. Nah, ini merupakan gambaran halaman dari admin. Nah, jika sudah, bisa lanjut ke halaman upload materi. Nah, sebuah tampilan untuk mengelola file materi ini dapat memasukkan materi dan juga mengupload sebuah file yang dapat dilihat pada gambar 13. Nah, setelah ada halaman upload materi, selanjutnya kita ke halaman login untuk masyarakat itu sendiri. Nah, dari halaman masyarakat ini sebuah tampilan login masyarakat dalam mengakses informasi e-learning dapat dilihat pada gambar 14. Jadi di sini terdapat silakan lakukan login masuk untuk e-learning, yaitu kepada masyarakat diminta memasukkan username dan juga password dengan benar. Nah, untuk halaman download materinya ini sebuah tampilan download materi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi di dalamnya terdapat pelajaran yang bisa di-download untuk dipelajari oleh masyarakat. Setelah itu terdapat pengujian kuesioner yang dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini. Nilai presentasi tampilan dapat dilihat pada tabel 8 ini, di mana mempresentasikan nilai dari tampilan aplikasi ini. Nah, untuk nilai presentasi tampilan ini terdapat total itu 6 pertanyaan. Nah, dari 6 pertanyaan ini presentasinya itu ada yang 0,63, 6,19, 36, 44, 12 dan 100%. Nah, nilai presentasi ini nilai presentasi kemudahan aplikasi dapat dilihat pada tabel 9 ini. Yang dimana nilai presentasi kemudahan pada aplikasi ini dapat dilihat pada tabel 9. Terdapat 4 pertanyaan pada tabel 9 ini. Selanjutnya ini ada nilai presentasi, nilai efektivitas ini dapat dilihat pada tabel 10 ini. Terdapat 6 pertanyaan. Lalu selanjutnya ini ada nilai presentasi efisiensi dapat dilihat pada tabel 11. Setelah itu terdapat nilai presentasi kepuasan, nilai presentasi dari semua kriteria. Jadi kriterianya ini sangat tidak setuju ini 0,74, tidak setujunya 290, frekuensinya presentasinya 5%, yang cukup setuju itu 40%, setujunya itu 40%, dan sangat setujunya itu 11%. Nah, terdapat kesimpulan yang diberikan setelah meninjau hasil dan juga analisa perancangan serta tujuan dan manfaat berdasarkan perancangan aplikasi sistem informasi sosial e-learning ini. Yaitu diantaranya yang pertama, dengan membuat sebuah sistem aplikasi informasi sosial learning ini dapat membantu masyarakat mencari materi seputar kebutuhan pengetahuan sosial yang terdapat di daerah Kota Tangerang. Lalu yang kedua ini ada penyajian aplikasi berbasis mobile Android yang dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang terdapat di Kota Tangerang ini. Apalagi dengan membutuhkan spesifikasi yang cukup rendah. Lalu yang ketiga ini berdasarkan pengamatan kuesioner yang dilakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan untuk aplikasi sistem informasi sosial learning ini nilai cukup setujunya itu terdapat di 40,93%, yang dimana frekuensinya itu sudah diterima sebanyak 2037 dari 4977, dan nilai setujunya itu 40,65%, yang dimana frekuensi yang diterimanya itu yaitu adalah 2023
dari 4.977, dan sangat setujunya itu ada 11,85%, frekuensinya itu 590 dari 4.977. Dan ini terdapat beberapa referensi lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sama-sama belajar di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.